Salam anti korupsi. Mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhir-akhir ini di dalam survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara, kementerian, ataupun kepada lembaga penegak hukum mendapatkan nilai yang rendah, bahkan kalah dari lembaga penegak hukum lainnya, bisa dikatakan menjadi nomor buncit jika dibandingkan sesama penegak hukum tersebut. Ini merupakan suatu fenomena yang menarik. Memang dari sisi kinerja, dari sisi krisis yang terjadi di tubuh KPK, sedikit banyak akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada KPK. Mengapa? Kalau kita bicara sejarah, KPK sendiri lahir dari masa reformasi. Bahkan dikatakan anak kandung reformasi. Sebagai lembaga negara yang sebenarnya tugasnya itu sudah dilakukan oleh penegak hukum yang ada, yaitu kepolisian untuk menyidik dan kejaksaan untuk menuntut, tapi khusus kasus korupsi KPK diberikan kewenangan khusus dan kemudian dilahirkan. Sehingga kita tahu masyarakat yang pada masa reformasi menjadi motor, ya, menggulingkan rejim terdahulu, menaruh kepercayaan besar kepada KPK untuk memberantas korupsi sebagai salah satu dari 6 visi reformasi, yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan KPK pun menjawab dari challenge masyarakat, yaitu dengan kinerjanya. Walaupun mereka lembaga yang baru lahir, harus membicarakan mengenai pegawai, membicarakan tentang gedung, membicarakan tentang sistem IT, membicarakan tentang SOP prosedur kerja, peningkatan kapasitas building, ya, gaji dan lain sebagainya. Namun dari periode ke periode yang waktu itu 4 tahun ya pimpinan dan juga pegawai mampu menjawab hal tersebut. Dan faktor positif ada 2 terkait dengan KPK, yaitu internalnya KPK, yaitu pimpinan dan pegawai KPK yang mereka mampu untuk menjawab tantangan ini dari sisi yang sederhana. Misalnya kita tahu ya, viral di masyarakat, pegawai KPK air putih pun tidak mau diminum, ya, berangkat tugas tidak dijemput, tidak diantar, ya, apalagi menerima pemberian uang atau gratifikasi. Artinya memang clear, ya, menjadi contoh teladan. Kita tahu perjalanan dinas pun juga lamsam waktu itu, ya, at cost ya, perjalanan dinasnya itu at cost, ya. Kemudian juga apalagi yang sederhana juga, ya, fotokopian, tidak boleh memfotokopi hal pribadi. Wah, itu viral, KTP, ya, nggak boleh untuk kepentingan pribadi fotokopi karena semua adalah peralatan dinas, ya. Bahkan menerima tamu di jam kerja, ya, terkait kepentingan pribadi nggak boleh di gedung KPK. Wah, saat itu masyarakat menganggap ya tentu bukan orang suci ya, pegawai atau pimpinan KPK, tapi setidaknya ini memberikan harapan baru, new hope, ya, terkait dengan pemberantasan korupsi. Dimulai dari mana? Dari orangnya, karena nggak mungkin sapu yang kotor ya bisa membersihkan lantai yang kotor, sehingga pegawai dan pimpinan KPK membuktikan bahwa mereka adalah role model, bukan hanya lembaganya tapi mereka juga, sehingga ketika orang mencontoh udah benar seperti itu.
Ya banyaklah kisah-kisah integritas yang ada di KPK, ya. Misalnya tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Dan ya memang tentu ketika pun ada pelanggaran, di sini yang paling penting sikap ataupun sifat zero tolerance terhadap pelanggaran. Siapapun yang melanggar akan dikenakan hukuman dan sanksinya berat. Beberapa kali waktu saya di KPK, ya, ya memang pelanggarannya nggak besar gitu ya. Tapi kemudian mereka yang malu sendiri gitu, akhirnya mengundurkan diri. Ya karena nggak mungkin orang yang nggak berintegritas bisa hidup di kolam orang-orang berintegritas. Ya, misalnya kita orang yang berintegritas ini itu merupakan hidup di air tawar ya. Ditaruh misalnya ikan laut ya nggak akan bisa hidup di situ gitu. Sama orang-orang bersih ya tidak akan mampu orang kotor bisa hidup di situ. Kalaupun bisa hidup dia hanya sementara sebelum nanti dia keluar ataupun ya ketika dia hadir di situ gitu ya. Begitu dia keluar dia akan kembali ke habitatnya yang lama gitu kan sebagai orang-orang yang niri integritas. Kemudian yang paling penting juga adalah dan sangat diinginkan oleh masyarakat pemberantasan korupsinya, kinerjanya. Tahu dulu masyarakat hanya membicarakan di warung-warung kopi, ya lagi nongkrong-nongkrong atau hanya diskusi seminar, FGD bahwa penegak hukum korup, legislatif korup, pemerintahan korup dan KPK mampu untuk membuktikan dengan menangkapi ya mulai dari level bawah sesuai dengan kewenangannya sampai level atas. Tidak pernah terbayangkan ada gubernur tangkap karena korupsi, bupati, wali kota, menteri, ya, ketua DPR, ketua DPD, ketua Mahkamah Konstitusi, menteri, ya. Jadi kembali lagi bahwa inilah yang membuat masyarakat percaya kepada KPK sehingga selama beberapa tahun belakangan ini sebelum periode yang ini ya KPK selalu tertinggi kepercayaannya kepada publik. Walaupun ya naik turun ya poin-poinnya tapi lebih tinggi. Begitu sekarang mengapa bisa seperti ini? Ya karena dua hal. Internal KPK, kinerjanya ya lebih banyak kontroversi dibandingkan dengan prestasi memberantas korupsi. Malah akhirnya dibandingkan dengan lembaga yang membuat mereka ada yaitu kepolisian dan kejaksaan kinerjanya yang lebih baik mereka gitu. Jadi saya masih berharap bahwa KPK itu tetap harus ada. Ya, sekarang kita tahu isu sudah mulai bergulir nih dan saya harap ini nggak jadi bola salju harus dipotong di tengah-tengah ya, nggak semakin membesar dengan membuktikan apa dengan prestasi dan kinerjanya ya bahwa KPK mau dilebur lah dengan ombudsman, KPK mau di banyak kalau misalnya live di radio ya kan itu banyak yang pendengar yang mengatakan bubarkan saja KPK karena mulai kinerjanya yang nggak bagus, lembaga lain lebih bagus, kemudian juga habis-habisin anggaran dan sebagainya. Namun saya tetap bersikukuh bahwa KPK harus tetap ada ya karena pemberantasan korupsi itu harus ada yang fokus sebagai lembaga yang bergerak di situ. Terakhir bahwa kita masih bisa memperbaiki KPK. Ini akan ada pemerintahan baru, ini akan ada pemimpin baru, DPR-nya pun baru. Kita harapkan kita punya semangat yang sama, semangat anti korupsi ya. Semoga terpilih pimpinan KPK yang bagus. Kalau pimpinan KPK yang bagus, maka anak buahnya pasti akan bagus. Ya, di KPK sendiri sebenarnya masih banyak orang-orang bagus dan berintegritas. Namun kalau misalnya pemimpinnya ya dianggap nggak punya visi misi pemberantasan korupsi, lebih banyak buat masalah, ya nggak mungkin anak buahnya juga nggak bermasalah. Falsafah ikan busuk dari kepala itu harus dicangkam dengan baik-baik. Kita harap semua punya kesadaran ya. Janganlah korupsi itu dipelihara, janganlah korupsi itu tidak ditindak, hukum
tajam ke atas, salah, tajam ke bawah gitu kan, ke atas tumpul, banyak isu berganti isu-isu korupsi lagi naik, nggak ada penindakan, akhirnya ada isu lagi yang baru, tertutup lagi isu, lupa, ya kan? Nggak ada yang merawat ingatan bangsa ini terkait dengan korupsi yang lalu. Nah, sekali lagi pemberantasan korupsi sebenarnya ya merupakan amanat dari konstitusi kita, undang-undang dasar, ya bahwa kita ingin mensejahterakan masyarakat, mensejahterakannya dengan ya tidak bocornya anggaran, sehingga anggaran bisa tepat guna dan tata kelola pemerintahan tentu akan efektif dan efisien. Apalagi sekarang lagi rame ada kebocoran pendapatan 300 triliun itu kalau misalnya dibelikan dibangun sekolah, dibangun rumah sakit, dibangun apalagi atau diberikan ke dana pendidikan, ya dibangun lab, ya tentu kita akan semakin bagus, kita akan semakin luar biasa bangsa kita. Dan Indonesia 2045 tentu akan menjadi Indonesia emas dengan pribadi yang unggul dan berkualitas tidak kalah dengan bangsa lain. Jangan sampai nanti malah kalau korupsi tidak diberantas, yang terjadi adalah Indonesia semakin cemas di masa yang akan datang.